tes. Kita pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingat kalau hormati sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita di kesempatan malam yang berbahagia ini masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya, sehingga kita bisa thalabul ilmi di kesempatan malam hari ini tanpa adanya suatu halangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu niki sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Meskipun nggih suasananipun niki kering nggih. Nembe kering berdebu mboten Pak? Debu nggih. Motor, mobil niku nek napa pun jarang kenging toya, biasanipun kathah napa debunipun. Ya, karena di bulan Agustus ini memang ya baru musim kemarau nih, yang harus kita syukuri dalam berbagai keadaan, termasuk nih, di bulan Agustus ini kita juga mengingat ya dan meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Sehingga kemarin Ahad kathah ingkang jalan apa? Jalan sehat. Ning sayang sebagian jalan sehat niku enten wingi kula pas lewat teng Karanganyar iku Pak Bu. Jalan sehat terus nanggep dangdutan. Nggih. Dangdutan terus wayahe dhuwur iku tesih jalan. Lah panggung ini pun niki Masjid Ar-Rasyid. Nah panggung ini pun niku teng parkiran niku. Terus wayahe adzan apa? Adzan zuhur tesih dangdutan teng mriku samping niku. Nggih. Napa niku saingan. Ternyata napa masjidnya padahal ageng, besar. Masjidnya besar, luas parkirannya, tapi parkiranipun karena luas niku malah nggih napa? Dangdutan karena bergerak jalan. Bergerak jalan. Akhirnya nggak jadi mampir sholat duhur di situ, tapi masih di depannya. Dan nggak tahu apakah di situ ada yang sholat apa mboten. Ketinggalan mboten enten, soalnya dangdutannya tesih napa? Tesih jalan katanya. Berarti masjid yang besar tapi sepi dengan jamaahnya. Okay. Nah niku. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita di bulan Agustus ini mengingat begitu besarnya ya nikmat merdeka. Meskipun sebagian orang mengatakan kita ini belum merdeka karena kita masih dijajah, terutama dijajah ekonominya, baik dijajah oleh bangsa asing ataukah bangsa asing, ya
Napa bedane asing kalih asing? Nah, bahkan juga dijajah oleh para koruptor. Nggih. Bahkan saat ini nek kita mirsani wonten berita viral menika, akhir-akhir ini banyak mal-mal yang napa Pak? Pager. Di pager dhuwur. Sebabnya napa Pak? Hah? Antisipasi. Oh, antisipasi. Ana enten kejadian tahun pinten? 98 nggih. Nah, karena nek umpamanipun ekonomi baru susah, harga-harga serba naik, biasanya pun yang jadi sasaran itu toko-toko, supermarket, ini Alfamart, Indomaret, kayak engko aja-aja nggih, napa nika? Kopdes, ya, koperasi desa sing dijarah. Nah, dan memang realitanipun kalau ekonomi semakin susah, angka kejahatan semakin apa? Naik. Pencurian semakin naik. Dan semakin nekat. Bahkan ada yang berencana saat ini ajeng usaha nopen nggih wedi. Terutama ajeng usaha konter HP, Pak. Saat ini khawatir. Napa sebabnya? Dirampok. Ingatan dirampok pundi, Pak? Daerah pundi? Ambarawa. Bos konter napa? Meninggal karena dirampok kontere. Napa malih nek enten reka-reka tumbas pulsa napa ngoten nggih atau ndandake HP kalih napa? Ngitung HP ini akeh ora. Iki layak dirampok napa mboten? Ngoten nggih. Layak dirampok napa mboten? Sehingga menunjukkan bahwasannya ekonomi baru susah, angka kejahatan dan kriminal pun semakin meningkat. Bahkan ada yang nekat, tidak hanya HP, ayam men nggih, pitik men nggih dicuri. Nah, dan terkadang bahkan sampai napa Pak Bu, maling ayam digebuki ngantos meninggal. Pripun niku? Berkah napa nikmat niku? Pripun berkah napa pripun? Yang akhirnya yang viral anaknya nggih, yang nangis anaknya akhirnya banyak napa netizen yang simpati, selebgram, selebritis yang memberikan apa? Bantuan. Nih. Bahkan ada yang berniat napa Pak? Jualan es teh yang pengausan. Nah, kenapa Pak? Jualan es teh teng pengausan gen mengki dilokke bar niku napa banyak yang mati. Tapi yang namanya rezeki tidak bisa dianu nggih. Ya, tidak bisa ditiru. Nah, tidak bisa diskenariokan. Ininya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya demikianlah ya, ekonomi yang masih belum tertata dengan baik. Ibaratipun ya, merdeka tapi masih banyak masyarakat yang susah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, terutama angka korupsi yang semakin tinggi. Maka disinilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan bersyukur dalam hati bahwasannya nikmat merdeka tersebut adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata apa? Kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bunyi Undang-Undang Dasar 45 ini pun jelas, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, jelas. Atas rahmat Allah yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terus bersyukur dengan lisan, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, dan mensyukuri dengan apa?
sujud syukur, terutama saat nikmat kemerdekaan itu tiba, diumumkan merdeka. Akhirnya sujud syukur. Dan yang tidak kalah penting adalah mengisi kemerdekaan dengan amalan yang disyariatkan. Jangan sampai mengisi nikmat kemerdekaan yang mungkin anggapannya bersyukur tapi malah bertentangan dengan syariat. Kita mengisi kemerdekaan dengan banyak-banyak berlomba. Lomba napa, Pak? Nek Agustusan tirosipun salah satu nggalipun bentuk syukur adalah memperbanyak lomba. Lomba napa? Lomba balap karung, balap kelereng, napa malih? Lomba mukul istri. Jangan nih, mukul air, memasukkan paku ke dalam botol, napa malih? Makan kerupuk. Banyaknya perlombaan di bulan Agustus, jangan sampai melupakan perlombaan yang hakiki, perlombaan yang sesungguhnya. Napa Pak Bu? Berlomba membangun akhirat, yang diistilahkan dengan fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Karena memang lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu kana fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada yang sabiku, bersegeralah, fas'au ila dzikrillah. Bahkan ada yang lebih kencang lagi, lari, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah, kembalilah kepada Allah. Jadi jangan sampai seorang hamba yang hidup di dunia yang fana ini, jangan sampai lupa bahwasannya perlombaan yang hakiki, perlombaan yang sebenarnya adalah berlomba-lomba meraih ridho Allah, berlomba-lomba mengejar akhirat. Meskipun perlombaan tadi hukumnya secara asal boleh, tapi jangan sampai ada perlombaan yang dilarang dalam syariat. Terutama akhir-akhir ini kita lihat bagaimana fatwa dari MUI yang menjelaskan bahwasannya ulama Islam ijma sepakat nek perlombaan itu ya secara umum boleh. Lomba boleh secara asal. Tapi yang digarisbawahi oleh MUI adalah ketika hadiah tersebut diambilkan dari uang pendaftaran peserta lomba. Jadi ini yang kemarin yang diingatkan oleh MUI. Napa Pak Bu? Jangan sampai perlombaan 17-an mengandung unsur perjudian. Perjudian itu pripun? Ibarate sing daftar-daftar ayo do daftar kabeh bayar. Terus uang pendaftaran digunakan untuk membeli apa? Hadiah. Itulah hakikat perjudian. Itu yang diingatkan oleh MUI dari uang pendaftaran untuk hadiah itu termasuk apa? Judi. Jadi ini apa? Secara asal itu boleh, tapi ada kriterianya ataupun rambu-rambunya. Dan termasuk yang diingatkan oleh MUI adalah tasyabuh dengan lawan jenis. Betapa sangat memalukannya bapak-bapak nganggo saya.
Nggih, nganggo saya terus wetenge gede. Diisi napa nika? Balon. Dibengesi. Dipupuri. Kalian apa, Pak? Bal-balan. Niku hukumnya haram. Sing ngendika sinten? MUI. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Dan ini biasanya banyak ketika event apa? Karnaval. Karena betul. Banyak karnaval itu, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi suster ngesot, ada yang jadi mak sinten? Mak lampir, bahkan mak erot pun ada. Mak erot pun ada dan bawa apa nih? Iklan. Ya, bawa iklan apa, Pak? Ya, Anda punya urusan masalah dengan rumah tangga nih, keluarga, datangi mak erot nih. Kok bisa tahu lah kathah dipasang tamu nih? Nih kalau cagak listrik ngoten nggih. Teng pangan pengumuman. Dan ini jadi yang diingatkan oleh MUI adalah napa? Mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Juga sebenarnya nggak perlu lebay pripun nggih. Saya lebay iki kok ibaratipun pripun? Enten sing wis dibentuk nika ibaratipun isine kaya geteh kabeh ngoten nika nggih. Terus medeni kaya gendruwo. Menakut-nakuti anak-anak yang nonton. Yang kebanyakan memang cari perhatian, cari sensasi. Nggih. Dados nggih bersyukur dengan bersenang ria, gembira, bahagia mboten napa-napa, tapi jangan sampai berlebihan, apalagi ada larangannya dalam hadis. Bahkan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Sehingga nek teng Jogja, teng Prapatan niku napa? Nek ketemu bencong niku lho, Pak. Teng daerah napa nih? Ajeng teng Sleman belok kanan niku lho. Apa niku? Nggih. Niku ngathah bencong nggih. Bogem. Kalasan nggih. Pripun, Pak? Diparingi mboten? Hari mboten nggih. Karena pakaiannya nggih itu menyerupai tadi lawan jenis. Nggih. Juga imbauan dari MUI bagaimana upaya tindakan preventif untuk mencegah terselubungnya kampanye gerakan LGBT. Nah, niki. Bahkan kan saat niki banyak media-media sing dukung LGBT. Nek pengen LGBT disahni, minimal suara DPR kudu luwih kok 50%. Ngoten nggih. Nah, cara kalau menurut hukum tata negaranya. Ada yang seperti itu. Ibaratipun LGBT, ada mengatakan LGBT adalah anugerah yang terdolimi. Wah, kan aneh-aneh nggih. Anugerah yang apa? Terdolimi. Ya, bahkan apa? Itu kan jadi larangan LGBT termasuk anugerah yang terdolimi. Sampai segitunya. Jadi ternyata ketika ada yang mengajak kebaikan, pasti ada saja yang mengajak pada keburukan. Dengan berbagai alasan, termasuk alasan apa, Pak? Hak asasi manusia. Loh, kenapa LGBT dilarang? Kan hak dia sendiri. Hak asasi manusia itu yang dijadikan senjata. Nah, niki. Sehingga Bapak Ibu, nih para ulama, nih terutama yang ada di MUI menghimbau yang seharusnya apa? Agustusan itu jadi momentum untuk persatuan. Ning boten, Pak. Sebagian daerah Agustusan jadi momentum perpecahan. Gara-gara apa? Bal-balan. Gara-gara bal-balan. Kathah mboten bal-balan kalah ra trima terus padu ngoten. Ada. Nggih.
Bahkan bal-balan niku wasite malah napa? Dikamplengi enten mboten? Oh enten. Bahkan teng desa kula enten, Pak. Sampai napa? Bal-balan napa? Sing main niki napa? Diobong. Sampai dibakar. Nggih, karena dia habis mukuli napa? Mukuli pemain lawan, pukuli. Terus yang dipukuli sampai dibawa keluar nih, akhirnya nggak ikut lagi ya, akhirnya terluka. Masyarakat daerah tersebut, desa tersebut nggak terima. Akhirnya di pertandingan setelahnya, masyarakat enten sing beto linggih, sing beto kapak, beto arit, beto kunci Inggris nih kali, macam-macam. Wis napa Pak? Sudah berencana, engko nek bal-bale rampung sing ngamplengi ndek diburu sawang sak desa ngoten nggih. Diburu satu desa, akhirnya kecekel teng sawah, nah teng sawah lah dikeperuki terus disuri bensin. Dibakar. Mung gara-gara napa? Bal-balan. Apalagi yang dikhawatirkan adalah ta'assub. Fanatik dengan apa? Ya, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan apa? Desanya. Nih. Apalagi sampai apa Pak? Saling menghina. Nih, makanya ada yang pemain mungkin Rodoloyo no disurai. Ngoten nggih. Nah, sampai segitunya. Nih. Jadi jangan sampai yang seharusnya persatuan malah jadi perpecahan. Nih, nah niki. Karena ini akhirnya maraknya aksi penyimpangan tadi nih, peserta pria yang berbusana wanita, yang itu sudah melanggar syariat, juga melanggar norma sosial, melanggar apa? Norma sosial tadi. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah niki diantara apa? Diantara himbauan dari MUI. Selain itu yang disoroti MUI selain tata busana juga meminta pihak penyelenggara ya napa supados memastikan rute pawai atau karnaval itu tidak terlalu mengganggu napa pengguna jalan raya. Pengguna napa jalan raya. Nah, terutama perlombaan ini perlombaan panitia harus paham mana perlombaan yang boleh dan mana perlombaan yang diharamkan, sehingga para ulama sudah membahas dalam kitab-kitab fikih mereka tentang masalah hukum perlombaan atau hukum undian berhadiah. Apa hukumnya dalam Islam? Jadi ada perlombaan, ada undian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dados perlombaan itu dalam bahasa Arab artinya adalah musabaqah. Jangan musabaqah tilawatil Quran ngoten nggih. Dan itu sudah menjadi aktivitas manusia sejak zaman dulu. Berbagai macam hal yang diperlombakan oleh masyarakat. Nggih. Dan biasanya umumnya nek lomba niku biasane enten apa? Hadiahipun. Nek mboten enten hadiah purun melu lomba mboten. Kadang mboten nggih, mesti Mas kesel ngoten nggih. Nah niki. Terus musabaqah itu kalau dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi artinya adalah kegiatan yang berisi persaingan. Persaingan ya untuk berusaha lebih dari yang lain dalam satu hal. Jadi persaingan antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai hal. Sebagaimana tadi napa kaidah dalam perlombaan pripun al aslu fil muamalat al hillu. Hukum asal dalam perkara muamalah itu boleh halal ya. Jadi perlombaan itu hukumnya secara asal boleh atau halal, tapi yang menjadi masalah adalah ketika perlombaan tersebut ada unsur perjudian, ada unsur taruhan.
Engko bengi final pundi Argentina kali Spanyol. Ayo taruhan. Taruhan sing menang napa? Sing menang apa? Nukoki mobil ngoten nggih. Masyaallah taruhane sampai segitu nggih. Nah niki Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang dinamakan perlombaan itu sebenarnya dahulu para ulama nih menjelaskan fungsi dari perlombaan itu zaman dahulu untuk melatih orang agar siap untuk berjihad. Sebagaimana Syekhul Islam menjelaskan as-sibaqu bil khayni wal ramyi bin nabl wa nahwihi min alatil harbi. Jadi perlombaan seperti perlombaan berkuda, perlombaan melempar, memanah, dan yang semisalnya dari alat-alat perang, ini adalah apa Pak? Mimma amarallahu bihi wa rasuluhu. Adalah termasuk perlombaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru syariat memerintahkan perlombaan yang memang mendukung untuk apa? Suatu saat ketika ada panggilan jihad, berkuda, memanah, dan lain sebagainya. Nah, zaman saat ini berarti apa? Lomba gawe nuklir ngoten, Pak. Lomba pengayaan uranium. Nggih pados napa? Bom nuklir. Nah niki. Karena ini memang dunia ini ibaratipun yang menegangkan ini nek masalah bahas nuklir. Dan kata pengamat politik internasional, mana negara sing wani-wani arep gawe nuklir, maka siap-siap untuk diserang. Karena tentunya negara superpower tidak rela jika ada negara lain yang punya senjata nuklir, ya. Bahkan Indonesia berani membuat senjata nuklir, siap-siap dikeroyok banyak negara. Nah niki, sehingga wingi alhamdulillah enten perjanjian fakta pertahanan antara 3 negara. Napa nika? Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Nembe mawon niki. Ada itu sejenis NATO tapi versi Islam. Ada jenis NATO. Jadi Saudi, Turki kali Pakistan. Yang isi fakta pertahanannya adalah menyerang satu negara sama saja menyerang 3 negara tersebut. Intinya satu diserang, yang 2 ini siap membantu. Dan ini sangat kuat. Kenapa Pak Bu? Karena Saudi dengan kekuatan ekonominya, kekuatan minyak ini, dan yang kedua adalah Turki dengan kekuatan militernya yang canggih, senjata-senjata militer yang canggih, modern, dan Pakistan dengan kekuatan nuklirnya. Sebagaimana sampun diketahui nggih, teng donya niki sing gadah senjata nuklir namung 10 negara. Di antaranya apa? Pakistan. Dan Pakistan ini yang bantu, yang menyuplai, yang membantu ekonominya nggih dari dulu Saudi. Nggih. Nah, sehingga Pakistan sering mengingatkan pada Iran, aja coba-coba nyentuh Saudi. Nggih. Nanti kalau sampai nyentuh Mekah, Madinah, nih pun Pak, di nuklir kan nih. Pakistan memperingatkan dengan nuklir tadi. Ya kita lihat terus pun Bapak Ibu geopolitik negara nih, karena Syiah itu sudah punya kaki tangan nih di mana-mana nih, di Lebanon ada, di Yaman ada, di Irak nih wonten, nih, teng pundi-pundi wonten. Nah ini, jadi ternyata ini justru diperintahkan untuk yang membantu persiapan ini. Nanti suatu saat Bapak Ibu ketika memang energi sudah habis di akhir zaman,
nanti napa peperangan bisa kembali ke zaman dahulu. Ya sing nganggo napa? Bambu runcing ngoten nggih. Napa? Bambu runcing nggih. Ini bambu runcing utawi keris empu gandring ngoten nggih. Pak, nek kalau kita berpikir nggih, kenapa zaman dulu penjajah-penjajah niki kok mboten disantet kali dukun-dukun sing ampuh niku lho. Daripada membunuhi pejuang-pejuang ngoten nggih. Kenapa enggak disantet sing terusipun dukun-dukun sing ampuh daerah pundi? Daerah Etanan atau daerah Kidulan ngoten nggih. Kenapa Pak Bu? Kok ora disantet wae dicublos ngoten nggih. Oh, ternyata napa? Ternyata para penjajah orang-orang kafir itu tertibai setane luweh napa? Luweh kuat to nih, luweh ampuh. Luweh ampuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini tegas ala innal quwata ar-ramyu. Jadi termasuk kekuatan itu adalah memanah. Manah ini luar biasa Bapak Ibu. Ibaratipun sana pasukan berkuda, pasukan yang bawa tombak, pasukan bawa pedang bisa kalah dengan pemanah. Pemanah dari atas bukit ngoten nggih, tinggal diserbu panah bisa napa? Kalah. Dan salah satu sebab kekalahan perang Uhud adalah napa, Pak? Ketika kaum muslimin pemanah di atas itu belum saatnya diperintahkan turun sudah turun. Karena menyelisih perintah Rasulullah. Nah, ketika turun pemanah Mas'ud, akhirnya orang kafir Quraisy serangan balik. Akhirnya pun kaum muslimin kocar-kacir dan banyak yang terbunuh akibat menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Allahu fi salasin. Nah, ada tiga hal yang bermanfaat. Bermain-main yang bermanfaat niku napa? Ta'dibu farasika, menjinakkan kudamu. Nah, menjinakkan kuda. Waramyuka biqausika, dan engkau latihan menembak dengan panahmu. Jadi dolanan itu dolanan sing bermanfaat. Termasuk apa Pak? Nek golf bermanfaat mboten? Latihan apa niku? Latihan nglebok ngoten nggih. Golf atau napa nika? Sing nyodok-nyodok niku napa? Biliar. Biliar. Wa mula'abatuka ahlaka. Niki dolanan sing bermanfaat itu menjinakkan kuda, menembak dengan panah, dan engkau bermain-main dengan istrimu. Dados dolanan sing berpahala niku gojek kalih bojo. Ha ngoten nggih. Ngoten. Gojek kalih bojo teng nggih. Ha ngoten. Ngoten. Kadang enten riyen biasanipun ustad-ustad pondok niku nek napa nasihati santri sing wis ra semangat sinau. Biasanya pun apa? Malah ke nikah. Wis nikah wae. Wis nikah nggih. Dolanan karo bojo berpahala, ngaten malah berpahala. Nggih. Ibaratnya dolanan kalih bojo, sendagura, gojek, bahkan pelayon kalih bojo men nggih napa? Berpahala. Nggih. Ngaten Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nek menawi jalan pagi bar subuh nika nggih mboten napa-napa, ayo lomba balapan mlayu ngoten nggih. Kados dene sinten Rasulullah kalih Aisyah nggih, pernah lomba lari. Nah, niki nggih Bapak Ibu. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya napa? Hukum perlombaan yang itu boleh dengan taruhan itu ada pengecualian nggih, la sabqa illa fin naslin au khufin au hafirin. Itu ada 3, lomba memanah, lomba berkuda, dan lomba menunggang napa? Unta.
Ini termasuk perlombaan yang disyariatkan, balap kuda, balap unta, dan memanah. Dan apa? Dan memanah. Ya. Selain itu kalau taruhan, nah, itu yang tidak diperbolehkan. Termasuk Bapak Ibu, nek enten event-event nopo harus tahu. Kadang kan enten event-event sing hadiahe menggiurkan, hadiahe sepeda motor, nopo hadiahe bahkan hadiahe kadang nopo umroh, nopo kipas angin ngoten nggih. Kita lihat hadiahnya dari mana. Kalau hadiahnya itu diambilkan dari uang pendaftaran peserta, ngoten nggih, uang pendaftaran peserta. Mungkin daftare satu peserta 50.000. Terus sing daftar ewunan. Berarti 50.000 kali 1.000 pinten, Pak? Pinten? Udah 50 juta sendiri. Ya. Inilah yang menjadikan perjudian jika napa hadiahnya diambilkan dari napa mau pendaftaran peserta. Apa? Sponsor berarti pihak ketiga. Pihak ketiga nggak apa-apa, boleh. Dari pihak ketiga. Sing penting senes sponsor minuman keras sih. Atau ciu nggak boleh. Kalau sponsornya apa? Minuman keras. Nah, bolehnya justru tadi dari hadiah itu diambilkan dari pihak ketiga. Kata sini apa? Sponsor mau. Dari pihak ketiga baru dibolehkan. Nah, ini. Jadi niki kalau yang menyediakan hadiah ini kan taruhan nggih. Nah niki perlu dirinci melih Bapak Ibu. Dados bagaimana yang boleh dan yang tidak. Saat niki tadi sudah dijelaskan nggih kalau hadiahnya itu dari napa? Peserta tadi nggih. Uang pendaftaran peserta maka itu perjudian, enggak boleh. Tapi kalau yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Ribon Pak, contohnya si A mengatakan kepada si B, ayo lomba, nek kowe iso ngalahke aku, nyo, tak kayak hadiah 1.000, contohnya pun. Nah, seperti ini boleh nggak Pak? Ayo lari yuk, nek kowe iso ngalahke aku tak kayak dit. Jadi yang menyediakan hadiah adalah salah satu dari peserta lomba. Bagaimana Pak? Nah, boleh, hukumnya boleh. Kalau salah satu hukumnya boleh. Terus halal. Tapi kalau dua-duanya, ayo, saya ketahui, terus Melayu. Nah, sing menang itu yang dapat hadiah itu nggak boleh. Nah, tapi kalau salah satu saja maka boleh. Sebagaimana para ulama menjelaskan, idza kanatil musabaqah bainas naini aw bainal fariqaini akhrajal iwadha ahadul janibainil mutasabiqaini. Ya, ini kenapa Pak? Maka dalam hal ini la khilafa bainal fuqaha. Jika perlombaan dilakukan antara dua orang atau dua kelompok, lalu salah satu peserta yang menyediakan hadiah, ya, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya ini boleh. Tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama mengatakan apa? Boleh. Halal. Ya. Jadi kalau kamu bisa mengalahkan dari saya, maka engkau bisa mengambil barang ini. Tapi nek aku menang, maka saya nggak mengambil apa-apa. Nggak mengambil apa-apa. Tapi nek tukeran apa Pak? Tukeran HP nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Lamba lari, sing menang kok HP ini dikene, nah itu nggak boleh. Ya. Atau yang menyediakan hadiah adalah pemerintah atau pihak lain di luar peserta lomba, seperti perlombaan yang diadakan oleh pemerintah atau perusahaan. Hadiahnya dari pemerintah atau perusahaan, maka hukumnya apa? Boleh. Dan hadiahnya
halal. Hadiahnya halal. Itu jika disediakan oleh pemerintah, ya, atau mungkin pihak sponsor tadi nih, atau masyarakat yang dermawan yang tidak ikut lomba yang menyediakannya, maka dibolehkan, tidak ada khilaf antara ulama. Ya, ini entah itu pemerintah dari harta pribadi atau dari apa Pak? Uang negara, tadi uang negara. Nah, itu juga hukumnya boleh. Nah, niki yang jadi masalah tadi kalau yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Inilah yang namanya taruhan. Inilah yang dinamakan qimar, perjudian. Nah, ini apa? Perjudian. Nah, tapi yang tadi ada keterangan ida wujida muhallil. Nah, ini jika ada muhallil, apa Pak? Muhallil itu berarti yang menghalalkan. Yang apa? Yang menghalalkan. Sebagian ulama, para ulama itu membolehkan. Contohipun apa? Contohipun ya hadiah tersebut tidak murni dari dua peserta tersebut, tapi ada apa? Pihak luar. Atau mungkin ada peserta yang enggak ikut iuran. Nah, ini namanya ada muhallil. Jadi muhallil itu apa? Orang yang ikut berlomba tapi tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Ya, ini kalau tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi perlombaan itu yang penting adalah perlombaan yang diizinkan oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat, dan harus diperhatikan di sana ada unsur perjudian atau tidaknya. Termasuk napa? Nah niki termasuk tadi berkaitan dengan undian. Nah, berkaitan dengan apa? Undian yang itu tentunya ada napa Pak Bu, ada fikihnya sendiri. Dados ngoten nggih, dados kesimpulanipun napa perlombaan wau, ulama sepakat kalau pemenang 3 dari perlombaan tadi nggih. Intine pun ngeten. Kalau yang 3 tadi, 3 wau napa? Memanah, berkuda kali unta. Itu boleh hadiah, ya, meskipun yang hadiahnya dari yang berlomba. Nah, ini pengecualian. Ketika perlombaan tadi boleh mendapatkan hadiah baik dari apa? Dari pemerintah, sponsor, ya, atau yang lainnya. Karena apa? Karena ada unsur motivasi untuk berlatih tadi nih. Namun yang terpenting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah niki perlombaan, maka tidak boleh ada perlombaan yang membahayakan. Contohnya apa Pak Bu? Panjat pinang. Kan bahaya nggih. Nah, totoane nyawa nggih. Mosok wong didak-idak ramsake. Wong wis merdeka kok ya dijajah meneh. Sing jajah sinten? Oh panitia lomba ngoten nggih. Kon ngidak-ngidak ngoten nggih. Nah, niki dan sudah banyak buktinya. Dan tidak boleh ngoyo. Enten lho Bu, ibu-ibu lomba balap karung malah meninggal dunia. Tenis enten nggih? Oh tenis nggih. Tenis wonten. Ibu-ibu ora tau melayu lomba balap karung. Bimbang enten. Nah niki. Jadi enggak boleh yang seperti perlombaan matador atau gulat bebas, olahraga tinju enggak boleh. Adu hewan, permainan apa dadu nggih. Atau apa?
Nah, catur masih diperselisihkan ya dari para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nih. Masih ada perselisihan di antara para ulama. Nih. Nah, terus yang juga penting adalah kupon undian. Kupon apa? Undian tersebut. Boleh nggak kita ikut kupon undian? Nah, para ulama menjelaskan kalau membeli barang tujuannya genoleh kupon, maka ini hukumnya haram. Mamanipun enten apa? Enten pengumuman nanti hadiahnya mobil. Aku tak tuku 20 sabun apa ngoten nggih. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau beli memang butuh sabun tersebut, ngoten nggih, memang butuh sabun tersebut dan nggak ada niatan pengen kupon tadi. Tiba-tiba sampai rumah kok enek kupone. Ya, terus enek kupone, terus delalah napa, Pak? Metu nomere. Pripun ngoten niku? Halal mboten? Halal. Nah, rezeki. Rezeki. Sehingga napa? Kupon niki berkaitan dengan kupon, maka para ulama menjelaskan karena kadang antar durupes ngoten nggih. Jika kupon tersebut diberikan cuma-cuma, maka ini termasuk hibah. Masuk hibah ya, satu pemberian yang boleh. Maka yang penting kupon cuma-cuma, tidak ada unsur riba, tidak ada gharar, tidak ada perjudian, maka ya hukumnya boleh. Amanipun kita berkunjung ke pusat perbelanjaan, ngerti-ngerti dipalingin apa? Kupon. Terus nanti diundi. Ya boleh. Tapi jika disyaratkan harus membeli kupon tersebut atau membeli barang tertentu, nah inilah apa? Termasuk judi, ya, termasuk gharar. Ini jadi niku jika disyaratkan untuk napa Pak Bu membeli barang tersebut. Riban? Tabungan nggih. Oh nggih. Kalau itu nggih kita ketahui termasuk itu adalah kita dapat hadiahnya. Kalau kita dapat hadiahnya karena kita nabung di situ, maka nggak boleh. Karena jadi kan ada istilahnya, ada apa niku syarat-syaratnya. Intinya bahkan kita ibaratnya menerima hadiah nggih. Jika kita menerima hadiah dari pihak bank karena kita nabung di situ, maka itu riba. Termasuk apa? Riba. Termasuk yang mau undian juga hukumnya tidak boleh. Dan ini karena kan ketika kita menyimpan uang, apa saja manfaat yang diperoleh nanti nah itu bisa masuk ke dalam riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Kaidahipun pripun? Setiap utang yang itu memberikan manfaat kepada si yang memberi hutang, maka itu bisa masuk ke dalam riba. Ya. Contohipun apa? Sebagian saat ini pinter Pak. Dados ada sebagian bank yang mereka menganggap bank syariah itu ya bank Islam itu, bank Islami itu apa? Juga memberikan apa? Memberikan iming-iming. Kalau lembaga ini contohnya menyimpan uang lembaga, uang yayasan itu nggih di bank tersebut senilai beberapa M, nanti akan ada fasilitas dari bank dengan apa? Fasilitas mobil. Jadi uang utuh, enten fasilitas apa? Mobil tadi. Fasilitas. Ada apa? Fasilitas mobil. Hukumnya juga sama, riba, karena mendapatkan manfaat. Ya, sehingga
orang yang memberikan utang itu ya tidak boleh mengambil keuntungan. Saya tak utangi kowe, tapi syaratnya kamu harus beri saya ini, kamu harus nganter saya kemana. Nih. Jadi memang utang itu akad yang harus murni akad ihsan, akad berbuat baik, sehingga nggak boleh ada unsur mengambil keuntungan. Nggak boleh ada unsur mengambil keuntungan dari akad hutang tersebut. Kalau tidak dipersyaratkan di awal boleh. Pokoknya kita utang itu nih, terus kita berhutang, terus nanti kita pengen memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih boleh. Dan itu nggak dianggap riba. Riba itu kalau disyaratkan dari awal nih. Jadi betul apa-apa saat ini nanti ketika nyaur kok istilahnya dikasih apa? Kasih apa? Ayam goreng. Masalahnya gini ya. Nggih. Kadang-kadang BMT itu kan malah itu bunga melakukan yang larang. Nggih. Terus nggih kadang. Dari kadang nggih. Ya, kadang ada ya perlu dilihat dulu Bapak nggih, BMT tersebut apakah benar-benar syar'i atau tidak. Karena sekarang banyak yang menamakan syariah, tapi kalau diteliti ternyata juga lebih parah dari konvensional. Ada tadi kan. Sedangnya syar'i kata nih, tapi ada yang lebih parah. Dan kadang lebih parahnya ngeten, Pak. Kenapa kadang lembaga keuangan syariah, entah bank, entah koperasi, entah pegadaian atau yang lainnya nih, sisi lebih parahnya dari konvensional niku napa? Masyarakat pun paham nek konvensional ya udah paham, konvensional. Ya masalahnya ketika mengatasnamakan syariah. Sehingga masyarakat apa? Masyarakat ya istilahnya kok ya tadi ditipu, dikelabui dan sebagainya. Istilah ya luwih mending terang-terangan daripada napa? bungkus ketoke halal, ketoke syar'i tibake haram kan ngoten. Ada sisi tadi ya. Tapi ya enggak mending sih wong padha ribane. Kan saya ngoten nggih. Ya kalau seandainya dimendingkan gitu nggih. Nah, seperti itu. Ya kadang kok malah ini kok malah luwih meres ngoten nggih. Luwih larang ngoten. Kalau membuat proposal terus diajukan ke sponsor atau hadiah itu gimana? Ke proposal? Nggih. Kalau itu kembali ke hukum, apakah itu termasuk meminta-minta yang dibolehkan atau tidak? Karena nggih. Nah, kalau itu untuk minta-minta untuk kepentingan pribadi kan sepakat nih. Jadi nggak boleh untuk minta-minta kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk maslahat orang banyak, nah itu seperti mungkin pembangunan masjid atau lain sebagainya kan benten. Gitu. Kalau proposal itu untuk kepentingan apa? Umum nih, masyarakat itu lebih pada dibolehkannya untuk hal tersebut. Beda kalau kembalinya ke pribadi, nah itu yang tidak diperbolehkan. Minta-minta yang terlarang. Kan biasanya itu sesuatu yang ibaratipun ada kegiatan apa kan kadang dan proposal kan ya. Proposal nih untuk maslahat umum boleh. Oke. Tukar kado contohipun nggih. Oh nggih, itu termasuk napa? Termasuk sesuatu yang horor nggih. Termasuk sesuatu yang horor itu enggak jelas untung ruginya. Jadi itu termasuk horor yang tidak jelas napa? Jelas untung ruginya. Napa? Sama gitu. Nominalnya? Sama.
Sama. Jalan-jalan. Oh, tukar. Lah terus kalau nama faedah tukar apa nih? Seandainya sama. Oh, nggih. Jadi nilainya sama ngoten nggih. Iya. Oh, nggih. Jadi intinya kaidah mengatakan hukum tukar kado nih, kado yang tidak diketahui spesifikasinya, kata nih. Jadi nggak detail spesifikasi dari barangnya, maka itu masuk gharar. Nah, tapi kalau kado ditukar dengan kado lainnya yang apa? Nilainya apa? Nilainya sama. Batasan yang penting apa? Terus di situ tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, ini tetap apa? Di situ tetap ada nilai horornya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena ada tadi karena belum tentu ya tadi nggak cocok tadi. Kan ya nilainya sama, kadang pengen orang aku sedih ning omah barang iki duwe. Dan harga sama, tapi menurut ibaratnya persepsi orang iki regane ra padha. Bisa jadi itu dianggap nilainya sama, tapi ternyata hakikatnya atau di tempat yang lain atau persepsinya itu tidak sama. Nah, jadi jadi kenapa? Karena nih ada unsur horornya tadi. Horor itu ketidakjelasan. Dan yakin adanya tuh meskipun nilai-nilai tadi sama, pasti ada yang kecewa. Pasti ada yang kecewa. Aku butuh iki kok malam itu. Jadi kado yang tidak diketahui spesifikasinya nah, itu maka masuk ke horor. Nih. Ya tidak diketahui ya. Jadi horor. Meskipun ditentukan nominal atau batasan harganya. Bahkan meskipun seandainya semua menganggap kita semua sepakat tidak ada yang merasa dirugikan. Tetap niku hukumnya napa? Horor. Itu sebagaimana yang dijelaskan para asatidzah, di antaranya pendapatnya Ustaz Irwandi Darmiti itu juga napa? Mengharamkan apa? Untuk tuker apa? Tuker kado. Itu kan istilahnya napa nika? Nggih kado silang ngoten nggih. Nah, kado silang. Bahkan itu enggak hanya lomba nggih, kadang dalam arisan pun nggih ngoten. Ada arisan yang juga dibungkus rapi dan tuker kado tadi. Nih. Nggih ngoten Bapak Ibu nggih. Ingkang saged kita bahas ing kesempatan dalu punika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.